Tahukah Anda bahwa manusia memiliki kemampuan pikiran dengan potensi 100% yang kemudian dibagi menjadi dua bagian. 12% didistribusikan pada pikiran sadar dan 88% sisanya didistribusikan pada pikiran bawah sadar. Artinya, bahkan bagi Anda yang jenius sekalipun, Anda baru menggunakan maksimal 12% dari potensi pikiran total Anda. Mari kita pelajari 88% potensi pikiran manusia yang belum pernah Anda dengar dan mungkin belum pernah Anda kenal. Self-hypnosis secara umum artinya adalah Anda menghipnotis diri Anda sendiri tanpa bantuan dari orang lain, dan ini bersifat mandiri. Saat Anda menghipnotis diri Anda sendiri, maka akan terjadi perubahan kesadaran dari kesadaran normal atau kita sebut pikiran sadar berganti kepada kesadaran bawah sadar. Sebenarnya, pikiran sadar dan bawah sadar itu aktif dalam waktu yang bersamaan, tetapi hanya satu yang bisa dominan. Jadi saat Anda dominan pikiran sadarnya, maka aktivitas yang digunakan adalah aktivitas kritik. Otak Anda berpikir, mengumpulkan informasi, dan bisa mengkritiknya. Saat itu terjadi, bawah sadar Anda menjadi cenderung pasif dan tidak memberikan efek besar terhadap kehidupan Anda. Tapi, ketika Anda menonaktifkan pikiran sadar menjadi pasif, maka saat itu peran yang menjadi dominan adalah pikiran bawah sadar. Saat bawah sadar aktif, nanti Anda akan mengenal 5 level bawah sadar. Yang 5-5-nya ini memiliki karakteristik dan juga manfaat yang berbeda-beda. Saya akan membahas satu persatu secara umum dahulu agar Anda mengenal secara keseluruhan apa saja level-level bawah sadar yang dimiliki oleh manusia, apa saja manfaat yang bisa digali di dalamnya, untuk bisa mempelajari self-hypnosis secara sempurna. Di bagian awal Anda tetap perlu dipandu. Jadi ada orang lain yang kompeten memandu Anda untuk masuk ke pada area-area bawah sadar tertentu. Orang yang memandu Anda ini normalnya adalah hipnoterapis. Mereka akan memandu Anda secara detail dan lengkap menuju sebuah kondisi self-hypnosis. Kemudian mereka melakukan pengamatan perubahan fisik dan juga tidak jarang mereka perlu melakukan pengujian-pengujian tertentu untuk memastikan bahwa Anda benar-benar sudah berada pada kondisi hipnosis yang tepat. Setelah dipandu yang pertama kali, Anda akan memiliki sebuah kemampuan, yaitu saya menyebutnya dengan on-off. Kemampuan on-off ini memungkinkan Anda untuk masuk ke dalam kondisi hipnotis secara mandiri, dan juga jika Anda inginkan, Anda keluar dari kondisi hipnotis secara mandiri. On-off ini perlu dilatih untuk menjadi sempurna. Kecepatan melatihnya berbeda-beda. Jika dipandu oleh orang yang tepat, dalam waktu 1 jam, Anda sudah mampu normalnya untuk menggunakan on-off ini dengan detail sebagai berikut. 3 detik maksimal untuk masuk kondisi self-hypnosis. Dan 5 detik maksimal
untuk keluar dari kondisi self-hipnosis. Mengapa saya menggunakan durasi detik? Karena saat Anda merasa menggunakan on-off, atau Anda merasa masuk ke dalam self-hipnosis, tetapi waktu yang digunakan, perpindahan dari kesadaran normal Anda menuju kepada kondisi self-hipnosisnya ternyata lebih dari 3 detik, maka ini disebut self-hipnosis yang belum jadi. Atau bisa dibilang Anda belum menguasai self-hipnosis, masih butuh latihan. Jadi, inilah pembeda self-hipnosis dengan kondisi meditatif lainnya. Mungkin Anda pernah belajar meditasi, pernapasan, menenangkan diri, yang waktunya di atas 1 menit. Maka itu adalah pembeda antara on-off self-hipnosis dengan metode lainnya. Masuk kurang dari 3 detik, dan keluar kurang dari 5 detik. Itu adalah indikator umum keberhasilan self-hipnosis. Selain itu, maka Anda belum berhasil, Anda masih butuh latihan, dan Anda belum boleh mengatakan, saya menguasai self-hipnosis. On-off ini nanti akan berbeda gerakannya dan kata kunci yang digunakan pada setiap level transhipnosis yang berbeda-beda. Nanti saya akan menerangkan satu persatu level transhipnosis, manfaatnya, ciri-cirinya, dan penggunaannya. Yang pertama disebut dengan somnambulism, atau sering disebut juga dengan deep trance. Somnambulism sendiri artinya adalah tidur sambil berjalan. Tapi ini hanya istilah. Jangan Anda artikan harfiah. Somnambulism, jika menyebabkan persepsi yang liar, maka Anda boleh menyebutnya dengan deep trance saja, atau kondisi bawah sadar level pertama. Mengapa disebut level pertama? Karena level bawah sadar yang lain mensyaratkan tercapainya ciri-ciri somnambulism di awal. Jadi Anda tidak bisa lanjut ke level 2 sebelum level 1 dikuasai dengan sempurna. Lantas apa itu ciri-ciri somnambulism? Bagi pemandunya, kan Anda latihan self-hipnosis di awal itu dipandu. Sekali saja dipandu sebelum Anda mandiri. Saya sebagai pemandu akan memperhatikan perubahan pada fisik Anda. Pada dasarnya, saat seseorang berpindah dari kondisi kesadaran normal ke bawah sadar, maka saat itu terjadi pula perpindahan fungsi dari sistem saraf yang dominan. Saat Anda mengalami kesadaran normal, fungsi sistem saraf yang dominan adalah simpatik. Sedangkan kalau Anda mengaktifkan bawah sadar Anda, maka fungsi saraf yang dominan adalah parasimpatik. Aktifnya saraf parasimpatik ini akan mengakibatkan perubahan-perubahan fisik di berbagai tubuh Anda, mulai dari area kepala, leher, badan, yang total pengamatannya jika dijumlah, sepemahaman saya, bisa sampai kepada 42 ciri. Jadi kita tidak mengira-ngira, sudahkah klien yang saya pandu ini memasuki kondisi yang pas? Tetapi sebagai pemandu, sebagai hipnoterapis, saya tinggal melihat ciri-cirinya. Jika orang yang saya pandu mengalami perubahan ciri-ciri fisik di atas 5, di atasnya lagi lebih baik, di atas 10 lebih baik, maka semakin banyak perubahan ciri-ciri perpindahan normal kepada kesadaran bawah sadar, maka level somnambulismenya menjadi semakin sempurna dan semakin valid.
Di dalam somnambulisme, kita akan mengakses kemampuan manusia untuk memproses pikiran dan perasaan. Jadi nanti, ketika Anda memiliki masalah apapun yang urusannya itu adalah level pikiran dan urusannya adalah level perasaan, seperti apapun, mau itu level ringan, menengah, berat, akut, kronis, maka sekali Anda menguasai somnambulism, Anda bisa merubah pola pikiran yang menurut Anda perlu diubah dari negatif ke positif, pola perasaan yang negatif menuju ke positif sesuai kebutuhan Anda dalam waktu yang sangat cepat dan efek yang sangat kuat. Ya, seperti Anda menggunakan saklar. Ini overthinkingnya saya matikan, ceklek, selesai. Overthinkingnya selesai, berhenti. Bisakah dinyalakan lagi? Bisa, dengan kehendak Anda. Kalau menyala dengan otomatis di luar kehendak Anda, bisakah dimatikan lagi? Bisa ketika Anda menginginkannya. Jadi pikiran apapun bisa Anda perbesar, bisa Anda perkecil, bisa dinetralkan. Pikiran yang besar bisa dikecilkan, pikiran yang kecil bisa dibesarkan. Perasaan yang terlalu besar bisa dikecilkan, perasaan yang terlalu kecil bisa dibesarkan. Tergantung kemauan Anda. Jika Anda datang kepada hipnoterapis, maka somnambulisme ini cukup untuk melakukan semua hal yang berhubungan dengan hipnoterapi. Jadi, level somnambulisme ini sudah mencukupi untuk nyaris semua kebutuhan sugesti hipnoterapi. Apapun kasus Anda, kecanduan, insomnia, overthinking, tidak percaya diri, gagap, nyaris semua hanya membutuhkan satu level saja, yaitu somnambulisme. Bagi Anda yang nanti menguasai self-hypnosis di level somnambulisme, Anda tidak perlu lagi datang ke hipnoterapis. Sama sekali. Yang terpenting adalah Anda mengetahui bagaimana caranya memberikan sugesti kepada diri Anda sendiri melalui self-hypnosis. Kurang lebih pemberian sugesti self-hypnosis itu ada dua cara. Yang pertama, niat sebelum pelaksanaan. Yang kedua, tulisan sugesti sebelum pelaksanaan. Saya akan memberikan contoh betapa mudahnya. Misal begini, saat ini Anda sakit kepala, dan 2 menit lagi Anda perlu sembuh dari sakit kepala. 2 menit ini kalau kita menggunakan obat medis, tidak cukup kecepatannya. Maka kita bisa menggunakan self-hypnosis. Niatnya seperti ini. Saya berniat masuk kondisi self-hypnosis 1 menit. Di dalamnya sakit kepala saya disembuhkan. Dan ketika saya membuka mata, saya sembuh. Niatnya di situ. Lalu Anda masuk kondisi self-hypnosis, diamkan 1 menit, lalu Anda keluar dari kondisi self-hypnosis. Sakit kepalanya, itu rata-rata laporannya hilang. Kalau tadi misalnya dari 1 sampai 10, sakit kepalanya 10, 1 kali self-hypnosis bisa menurunkannya menjadi angka 3, 2, bahkan 0. Dan ini teruji berkali-kali. Kalau Anda punya waktu yang lebih luang, Anda tidak terburu-buru. Ini bukan tentang sakit kepala. Ini tentang kepercayaan diri jangka panjang. Anda bisa menulis sugestinya di kertas sebanyak 15 kali. Nah, pengetahuan tentang sugesti ini perlu Anda diskusikan dengan ahlinya. Setelah Anda tulis 15 kali sama persis, Anda baca. Anda baca sugestinya tanpa penghayatan, lalu Anda masuk ke dalam kondisi self-hypnosis 1 menit, lalu Anda keluar dari kondisi self-hypnosis. Maka Anda sudah setara, seperti ditangani oleh hipnoterapis di klinik profesional, dan ini hipnoterapis yang terbaik, pada 2 jam pertemuan. Ini pilihan ya, kalau Anda mau menolong diri Anda sendiri, mandiri dan cepat dan gratis, gunakan self-hypnosis. Tapi Anda kalau, saya lebih suka dipandu, saya lebih suka 2 jam.
saya lebih suka bayar. Ya silahkan Anda temui hipnoterapis yang terbaik. Anda gunakan sesi 1-2 jam, dan Anda pas selesai, Anda ukur hasilnya, saya bisa pastikan bahwa hasil pengujian dari self-hypnosis sama atau bahkan jauh lebih bagus dibanding dipandu orang lain. Ini akan jadi pembahasan panjang, tapi saya memberitahu Anda bahwa kalau Anda menguasai somnambulism, Anda punya kontrol penuh terhadap diri Anda. Gratis. Setiap hari Anda bisa mau masukkan berapa sugesti yang Anda mau. 1 sugesti bisa. 2 sugesti yang berbeda bisa. 5 sugesti yang berbeda bisa. Itulah manfaat dari somnambulisme, yaitu self-hypnosis level 1. Kali ini kita akan membahas tentang level 2 self-hypnosis yang disebut dengan hypno-sleep. Definisi dari hypno-sleep sudah jelas, ada kata hypno dan kata sleep. Artinya adalah hipnotis yang digunakan kepada orang yang sedang tertidur. Ini benar-benar memiliki 2 arti. Saat seseorang tidur normal di rumah, di perjalanan, atau di malam hari, jika di sekelilingnya ada orang yang mengerti tentang hypno-sleep, maka orang ini bisa memberikan sugesti di dalam tidurnya si klien. Pengertian yang kedua, jika hypno-sleep dilakukan di klinik hipnoterapi, maka tidak mungkin si hipnoterapis mengatakan, silahkan santai-santai dulu sampai Anda tidur. Nanti saya berikan sugesti. Ya kelamaan. Maka metode yang digunakan adalah dihipnotis menggunakan induksi yang disebut dengan induksi hypno-sleep. Sehingga si klien akan terhipnotis sampai pada kondisi yang mirip tidur atau bahkan benar-benar tidur pulas. Dalam hal ini seringkali klien mendengkur, memang benar-benar tidur, maka barulah diberikan sugesti. Pertanyaannya, apa saja manfaat dari hypno-sleep dibandingkan dengan somnambulisme level 1 self-hypnosis? Kita akan bahas mulai dari yang pertama, durasinya. Sugesti yang diberikan dalam kondisi hypno-sleep itu 8 kali lebih kuat dibandingkan dengan sugesti yang diberikan dalam kondisi somnambulism. Jadi kalau Anda menggunakan self-hypnosis, somnambulism, lalu memberikan sugesti pada diri Anda, baik niat maupun tertulis, Anda butuh mengulang proses ini 8 kali minimal untuk menyamai hasil sekali praktek hypno-sleep. Sama juga kalau Anda dibantu oleh hipnoterapis profesional di klinik yang durasinya 2 jam, untuk 1 sugesti Anda butuh 8 kali ke klinik, yang berarti totalnya adalah 2 kali 8, yaitu 16 jam. Itu baru menyamai pemberian sugesti di dalam hypno-sleep sebanyak 3 kali saja. Jadi di dalam hypno-sleep kalau saya memberikan sugesti kepada klien 3 kali, 3 sugesti. Sugesti pertama direspon, kedua direspon, ketiga direspon, yang isinya sama, yang durasi perkiraannya kurang dari 2 menit, itu setara dengan Anda ditangani di klinik menggunakan somnambulism sebanyak 8 pertemuan, total 16 jam. 2 menit hypno-sleep setara dengan 16 jam pertemuan Anda di klinik hipnoterapi dibantu oleh hipnoterapis dengan level somnambulism. Jadi jelas hypno-sleep ini jauh lebih superior. Ini tentang durasi. Yang kedua, tentang efektivitas. Somnambulism level 1 self-hypnosis sudah jelas, areanya adalah pikiran dan perasaan saja. Sedangkan hypno-sleep, dia menjangkau sesuatu yang lebih dalam.
ada dua yang dijangkau. Yang pertama adalah sisi keyakinan manusia, termasuk unsur-unsur spiritual. Yang kedua, fungsi organ tubuh manusia. Saya akan bahas sedikit satu persatu. Apa yang dimaksud dengan sugesti hypnosleep menjangkau keyakinan manusia? Keyakinan manusia itu adalah sesuatu yang lebih kuat dari pikiran dan perasaan. Kalau Anda yakin sesuatu itu salah, berarti Anda yakin tuh sesuatu itu salah, jelek, buruk. Maka seberapapun logika Anda mengolah data bahwa itu baik, keyakinan Anda tetap lebih menang daripada logika Anda. Keyakinan selalu mengalahkan logika. Jadi jika Anda mengganti keyakinan Anda, logika Anda akan mengikuti arah keyakinannya. Seorang beragama menjadi tidak beragama, ini levelnya keyakinan. Seorang yang tidak beragama menjadi kemudian beragama, ini levelnya keyakinan. Jadi ekstrimnya, di dalam hypnosleep Anda bisa membuat orang yang taat beragama keluar dari agamanya, agnostik atau ateis, dalam 2 menit saja. Ini ekstrimnya, yang tentu tidak akan terjadi tanpa persetujuan si orangnya. Dan ini melanggar kode etik jika tanpa persetujuan. Dan ekstrimnya juga, orang yang ateis dan agnostik dengan logikanya, misalkan sudah 30 tahun menjadi profesor agnostik, menjadi senior ateis misalnya, Anda beri sugesti hypnosleep 2 menit, 3 sugesti saja, mulai sekarang dan seterusnya kamu meyakini dan menyembah Tuhan. Maka selesai dari sesi hypnosleep, dia lupa sugestinya, dia lupa Anda memberitahu apa, dia merasa ini adalah dorongan pribadi dari batin saya bahwa menyembah Tuhan, meyakini Tuhan itu adalah benar. Lalu pikirannya yang tidak sesuai dengan keyakinan itu akan diabaikan. Maka hypnosleep juga sering digunakan untuk membebaskan orang-orang dari pengaruh cuci otak terorisme. Itu kasus yang paling sering saya tangani, diminta oleh keluarga-keluarga yang menemukan kembali anggota keluarganya dalam kondisi pola pikirnya adalah pola pikir teroris. Lantas yang kedua, sugesti hypnosleep ini menjangkau sampai ke fungsi organ tubuh. Perlu Anda ketahui bahwa manusia ketika lahir memiliki satu kesadaran. Pertama, yang disebut dengan somatic mind atau kecerdasan tubuh atau ingatan tubuh. Kecerdasan inilah yang mengatur fungsi organ tubuh. Anda ngerti nggak ngerti, nafas Anda tetap diproses oleh paru-paru Anda, oleh alat-alatnya, mulai dari hidung dan lain sebagainya. Jantung Anda tetap berdetak. Anda ngerti nggak ngerti, jantung Anda tetap bekerja. Peredaran darah Anda tetap berjalan sebagaimana mestinya. Anda ngerti nggak ngerti, tubuh ini terus menjalankan fungsinya. Nah, yang paling dekat, yang bisa berkomunikasi dengan kondisi somatic mind adalah kondisi hypnotic sleep atau hypnosleep. Karena dalam kondisi sleep, tidur, sebenarnya Anda tidak punya kesadaran apapun. Berarti murni saat itu tubuh Anda sedang bekerja secara maksimal. Nggak ada intervensi otak Anda. Kalau Anda sadar, Anda bisa mengatur napas. Anda bisa merubah posisi tubuh sesuka hati Anda. Tapi dalam kondisi tidur, tubuh Anda bergerak, merespon murni refleks tubuh. Sedangkan dalam kondisi tidur, sugesti yang bisa diberikan adalah sugesti level hypnosleep. Jadi kalau Anda punya masalah pada fungsi jantung, fungsi ginjal, pada pertumbuhan, pada pembentukan bentuk tubuh, pemulihan organ tubuh, hypnosleep adalah bagian
yang perlu Anda kuasai, dan hypnosleep adalah jawaban yang Anda cari. Saya akan membahas tentang self-hypnosis level 3, yaitu coma state. Menyeramkan memang jika didengar apa adanya. Coma state adalah kondisi yang mirip koma. Disebut juga dengan Esdale state, yaitu berdasarkan nama penemunya, yaitu James Esdale. Saya ceritakan sejarah singkatnya. James Esdale ini adalah seorang dokter yang ditugaskan di India. Saat itu belum ditemukan bius atau anestesi. Uniknya dari pengamatan James Esdale, dia saat melakukan tindakan medis, misalnya amputasi kaki, kepada seorang master yoga, maka saat itu darah yang mengalir sedikit, nyerinya minimal, dan sembuhnya cepat. Tapi kalau dia melakukan tindakan yang sama kepada rakyat biasa, yang tidak belajar yoga, yang tidak mengerti meditasi, tindakan yang sama mengakibatkan klien ini kesakitan luar biasa, menjerit, pingsan, meninggal, berdarah lebih banyak, dan penyembuhannya sangat-sangat lama. James Esdale kemudian berpikir, bagaimana caranya membuat orang-orang yang gak ngerti yoga ini memiliki ciri-ciri fisik yang sama dengan para master yoga, sehingga ketika dilakukan tindakan, mereka akan merespon dengan cara yang sama dengan para master yoga. Akhirnya, James Esdale membuat sebuah skrip induksi cara menghipnotis selama 2 jam yang terbukti efektif membawa seorang klien menuju pada kondisi yang mirip koma, sehingga ketika dipotong kakinya tidak ada rasa sakit, tidak ada pendarahan yang banyak, dan penyembuhannya sangat cepat, bahkan jauh lebih cepat dibanding para master yoga. Kondisi ini lebih sempurna lagi. Masalahnya adalah 2 jam itu kelamaan. Pada generasi berikutnya, James Esdale metodenya disempurnakan oleh Dave Elman. Dave Elman meringkas metode 2 jam tadi menjadi 15 menit saja. Dan ini ketika diulang-ulang pada ratusan muridnya praktek pada ribuan orang, ternyata efektif. Memunculkan ciri-ciri yang valid tentang coma state. Nah, mari kita bahas apa manfaatnya coma state bagi diri Anda. Ini dalam konteks ketika Anda menguasai self-hypnosis di level 3, yaitu coma state. Yang pertama, saat Anda mengalami kondisi coma state, Anda akan menemukan sebuah fenomena yang disebut dengan euforia mental. Euforia mental itu gampangnya begini. Anda menemukan surga di pikiran Anda, titik. Surga itu versi siapa? Versi Anda. Senikmat apa? Seluar biasa apa sampai disebut surga di pikiran? Saya akan berikan contoh. Di dalam praktek saya selalu menggunakan coma state untuk penanganan pecandu narkoba. Pecandu narkoba itu dilema. Narkobanya enak banget, tapi bisa overdosis, tapi harus keluar biaya mahal, tapi itu ilegal, dan bisa berhubungan dengan hukum. Jadi tapinya banyak, enaknya ada, tapinya banyak. Saya akan memberikan sebuah contoh. Di tahun 2013, ada seseorang datang kepada saya, "Pak, saya pengen berhenti menggunakan narkoba." Lalu saya tanya, "Mengapa pakai narkoba?" "Karena enak, Pak." Kalau diberi angka 1 sampai 10, 1 biasa saja, 10 itu super enak, yang sudah tidak ada lagi bandingannya. Di angka berapa kenikmatan narkoba itu? Dengan mantap dia mengatakan 10, Pak. Oke. Lalu saya bawa dia dalam kondisi coma state. Saya biarkan dia menikmatinya. Lalu saya keluarkan dari kondisi coma state. Saya tanya, enak nggak coma state? Wah, enak banget, Pak. Sekarang, agar saya tahu pembandingnya, tolong beri angka.
Kalau tadi narkoba dari 1 sampai 10 kamu beri angka 10, bulat 10. Sekarang coma state dari angka 1 sampai 10 kamu beri angka berapa? Dia diam begitu. Lalu dia mengatakan 17, Pak. Saya rasa 17. Nah, kemudian dia memilih untuk menguasai self-hypnosis coma state. Percuma lagi dia pakai narkoba. Sehingga tidak ada lagi, dia bisa berhenti narkoba hari itu juga. Kenapa? Karena tidak ada sakau. Tubuh manusia sekali diberi narkoba, maka hormon yang menciptakan kenyamanan dalam tubuh berhenti berproduksi. Karena ada dari luar yang jumlahnya lebih banyak. Nah, normalnya di dalam rehabilitasi, ketika seseorang berhenti menggunakan narkoba, tubuhnya besoknya akan kesakitan. Karena tubuhnya tidak memproduksi hormon-hormon yang menyamankan, yang memberi kenyamanan, sedangkan dari luar juga tidak ada. Tapi tubuh tetap tidak mau memproduksi. Dia butuh waktu, misalnya diberitahu 3 minggu atau 4 minggu. Ternyata memang benar tidak ada input dari luar, maka tubuh baru mau produksi lagi. Nah, selama nunggu tubuh mau produksi, dia kesakitan. Tapi kalau menggunakan coma state, tubuh memproduksi apa yang tubuh berhenti produksi dengan jumlah yang lebih banyak. Jadi kenyamanan, kebahagiaan, ketenangan, anti nyeri itu jauh lebih banyak diproduksi oleh tubuh dibanding Anda menggunakan narkoba. Bahkan beberapa jurnal mengatakan bahwa penggunaan morfin tidak lebih kuat dibanding penggunaan anestesi berdasarkan coma state. Morfin loh, itu kalah sama coma state yang sempurna. Saya akan membahas yang sempurna. Nah, kemudian manfaat yang berikutnya adalah, karena tadi saya sudah ada spill tentang morfin, Anda akan mengalami anestesi total. Jadi kalau tubuh Anda kesakitan, tubuh Anda nyeri, tubuh Anda remuk, redam, di dalam coma state Anda mengalami penyembuhan otomatis plus tanpa rasa nyeri sama sekali. Kalau masih ada nyerinya, tapi Anda di level yang nyaman, itu namanya analgesi. Analgesi bisa dimunculkan di level 1, yaitu somnambulisme. Tapi kalau total hilang rasa nyerinya, bahkan bisa jadi Anda kebas seluruh tubuh Anda, mati rasa saat itu. Anda hanya fokus pada surga di pikiran Anda, maka itu disebut dengan total anestesi. Pikirannya dapat surga, tubuhnya tidak merasakan sakit sama sekali. Dan total anestesi ini setelah Anda keluar dari coma state, tetap terbawa sebagian. Jadi mengurangi nyeri pada level yang super banget. Dari nyeri yang 10 mungkin nanti sisanya cuma 3, 2, meskipun Anda sudah dalam kondisi di luar coma state. Nah, problemnya adalah di dalam coma state, karena Anda fokus pada kenyamanan tersebut, Anda fokus hilang beban di pikiran dan di tubuh, total hilang, maka Anda juga tidak bisa menerima sugesti. Jadi coma state adalah kondisi non-sugestif. Bisa Anda nikmati dan Anda dapatkan manfaatnya, surganya, kenikmatan di tubuhnya, tapi tidak ada sugesti yang bisa diberikan di dalam coma state. Itu saja minusnya. 2 plus, 1 minus. Tapi bagi Anda yang sudah menemukan surga di pikiran Anda butuh sugesti apa lagi? Anda trauma dapat surga, hilang traumanya. Anda fobia ketemu surga, lupa sama fobianya. Anda terbebani karena beban kerja, hutang, dan lain sebagainya, hilang seketika. Bukan berarti Anda melupakan hutangnya, tetap ingat tapi bebannya hilang. Sehingga ketika Anda mengerjakan aktivitas untuk menyelesaikan tugas-tugas Anda, kewajiban-kewajiban Anda, tidak dalam kondisi terbebani. Anda tetap bertanggung jawab, tapi tidak terbebani. Itu adalah manfaat dari coma state. Dan coma state agar valid selalu dilakukan pengujian. Pengujian yang pertama adalah tentu ini dipandu oleh hipnoterapis yang kompeten. Saya menguji klien saya yang sedang belajar self-hypnosis level coma state, maka yang pertama adalah saya bentak mendadak. Buka mata Anda.
sambil saya perhatikan bagian kelopak matanya. Kalau ketika saya bentak mendadak di telinganya, tiba-tiba matanya terbuka, berarti belum coma state. Kalau tadi bulu matanya itu tenang, setelah saya bentak tiba-tiba dia berkedip, berarti belum coma state. Tapi kalau bulu matanya dari tadi tetap seperti apa adanya, bisa jadi tenang, bisa jadi dia mengalami rapid eye movement, yaitu berkedip cepat, tapi setelah saya bentak tetap tenang. Kalau dia mengalami rapid eye movement, ya tetap rapid eye movement, berarti sudah 1 lolos pengujian coma state. Pengujian yang kedua, saya akan memposisikan tubuhnya pada posisi tertentu. Misal tangan kirinya saya angkat begini. Jadi di sini saya kasih penekanan, di sini saya beri penekanan tanpa sugesti apapun. Lalu saya lepaskan. Kok ini nanti tetap di sini, tetap kaku, tetap mempertahankan posisinya tanpa ada gangguan pada ekspresi wajahnya, maka ini sudah disebut dengan katatonik, kaku patung. Ini merupakan pengujian kedua dari coma state. Apakah sudah berhenti? Tidak, harus ada pengujian yang ketiga. Pengujian yang ketiga, saya cubit sekencang-kencangnya dengan kuku saya, dengan berniat melukai dan menyakiti pada salah satu lengan klien. Jika di dalam proses pencubitan saya kok ada perubahan ekspresi atau respon terhadap rasa nyeri, maka itu belum coma state. Jadi coma state itu harus diuji dengan bentakan, katatonik, dan juga pengujian anestesinya. Saya akan membahas level 4 self-hypnosis, yaitu ultra depth. Kita mulai dari definisinya dahulu. Ultra itu banget, depth, dalam banget. Jadi kita artikan saja, kesadaran terdalam pada diri manusia menurut sudut pandang trans-hipnosis. Ultra depth hingga saat ini masih menjadi kondisi hipnosis yang eksperimental. Belum diketahui semua manfaatnya, belum terbuka semua misterinya, dan bahkan belum banyak dibahas. Kalau Anda punya waktu, nanti ketiklah di pencarian Google Ultra Depth Indonesia. Mungkin yang bahas baru 1-2 orang, atau mungkin baru saya. Kembali lagi kepada Ultra Depth. Manfaat ultra depth yang sudah diketahui adalah 1. Dia memiliki kemampuan merespon sugesti lebih bagus dari hypnosleep. Hypnosleep itu lebih bagus dari somnambulism karena mencapai keyakinan manusia. Ultra depth lebih kuat dari sugesti hypnosleep. Itu gambaran pertamanya. Yang kedua, kondisi kenyamanan yang dinikmati di dalam ultra depth diklaim setara atau bahkan lebih nyaman dari coma state. Jadi kalau coma state itu super nyaman tapi tidak bisa menerima sugesti, kalau ultra depth senyaman coma state dan bisa menerima sugesti lebih kuat responnya dibanding hypnosleep. Jadi ini adalah kondisi terbaik yang bisa Anda harapkan dari kondisi self-hypnosis. Saya akan membahas tentang self-hypnosis level 5, yaitu ultra height. Ini merupakan kebalikan dari ultra depth. Ultra depth, jika ini adalah kesadaran normal, kita turun pada dasarnya, pada level paling bawah dari kesadaran manusia. Sifatnya pada tubuh pasif. Sedangkan ultra high, dari kesadaran normal kita naik ke atasnya. Jadi ini super sadar. Dan respon tubuh
aktif. Kondisi ultra high akan membuat Anda menyadari apa yang terjadi di dalam diri Anda internal secara menyeluruh, dan di waktu yang bersamaan Anda juga memiliki kesadaran tentang semua hal eksternal di luar diri Anda. Kalau Anda pernah mendengar mindfulness, maka ini beyond mindfulness. Karena di dalam ultra high ada mindfulness, ada bodily fullness, ada lingkungan fullness, ada respon fullness. Anda itu sadar, total sadar, dan Anda bisa menggunakan semua potensi bawah sadar Anda. Potensi somnambulisme Anda bawa, potensi hypnosleep Anda bawa, potensi coma state Anda bawa, potensi dari ultra depth Anda bawa, tapi dalam kondisi tubuh aktif. Bisa buka mata, bisa bergerak, bisa ngobrol, dan inilah kesadaran tertinggi manusia. Di dalam ultra high, Anda akan menemukan kesadaran Anda, mungkin kesadaran tertinggi itu bisa di dalam diri Anda, bisa di luar diri Anda, bisa di atas diri Anda, bisa di samping kanan, di samping kiri, di belakang, sesuai dengan persepsi Anda. Ketika Anda menemukannya, Anda akan tahu bahwa Anda memiliki kontrol penuh terhadap tubuh, pikiran, perasaan, fungsi organ, hormon, respon, kesadaran, semuanya ada dalam super sadar. Kalau Anda mencari tahu bagaimana rasanya mendapatkan pencerahan secerah-cerahnya, super sadar. Dan di dalam super sadar, Anda sudah menjadi penguasa dari diri Anda sepenuhnya. Kita membahas tentang konteks internal ya. Anda tetap hamba Tuhan, Anda tetap suami dari istri Anda tetap bapak dari anak-anak Anda tetap karyawan dari bos Anda misalnya. Tapi bagi diri Anda pribadi, Andalah pemegang kontrolnya. Saya tidak bisa menceritakan betapa berdayanya Anda memiliki super sadar, kecuali Anda mengalaminya sendiri. Latih dan kuasai self-hypnosis super sadar, dan jadilah penguasa diri Anda sepenuhnya. Penguasa diri Anda sendiri. Bagi Anda yang ingin menguasai self-hypnosis, dipandu oleh saya, mulai dari level 1, somnambulisme, level 2, hypnosleep, level 3, coma state, level 4, ultra depth, dan level 5, ultra high, ada 2 pilihan yang saya sediakan. Yang pertama, Anda bisa berlatih langsung, one-on-one, secara pribadi bersama saya. Perkiraan durasi melatihnya secara sempurna per level adalah 2 jam. Ini sudah sampai sempurna. Anda bisa keluar dari hipnosis secara mandiri kurang dari 5 detik, dan Anda bisa masuk kondisi hipnosis secara sempurna kurang dari 3 detik. Termasuk pengujian-pengujian yang diperlukan untuk memvalidasi apakah kondisi tersebut sudah benar, mau itu di coma state maupun di bagian self-hypnosis level lainnya. Pilihan yang kedua, Anda bisa belajar melalui audioterapi yang sudah saya susun. Jadi saya sudah menyusun audio self-hypnosis dari level 1 hingga level 5 yang bisa Anda pelajari berurutan. Pada dasarnya dipandu langsung dan tidak, itu lebih banyak miripnya. Anda terpejam di awal, lalu Anda mengikuti instruksi saya. Mau pertemuan langsung, mau lewat audio, sama.
Perbedaannya adalah tentu pertemuan langsung memiliki lebih banyak benefit. Yang pertama, panduan saya mengikuti kecepatan respon Anda, jadi benar-benar fit dengan kebutuhan Anda. Yang kedua, jika ada kesulitan di dalam praktik, kita langsung koreksi bersama-sama saat itu juga, sehingga praktik Anda selanjutnya menjadi semakin sempurna. Ini untuk pertemuan langsung. Minusnya adalah Anda harus bertemu saya langsung, sehingga Anda perlu mengatur waktu, biaya, transportasi, akomodasi, dan tentu angkanya berbeda dengan audio. Sekarang mari kita bahas plusnya audio. Yang pertama, lebih banyak miripnya. Kalau Anda tidak orang yang kritis, bukan orang yang suka berdebat, dengarkan audionya, latih sesuai dengan arahan saya, jadi. Minusnya adalah, jika Anda mengalami kesulitan praktik dari audio tersebut, Anda perlu berhenti dulu. Lalu Anda konsultasi ke saya. Lalu Anda mengulang lagi di waktu yang berbeda. Lebih makan waktu. Dan bagi beberapa orang, audio ini lebih cocok. Misalnya bagi orang-orang yang fobia sosial. Orang-orang seperti ini menemui orang lain saja sudah merupakan masalah. Jadi lebih cocok dibantu tanpa tatap muka. Juga audio lebih cocok bagi orang-orang yang tidak punya waktu, tidak punya biaya lebih, dan tidak punya kesempatan untuk transportasi dan akomodasinya. Kita saat ini hidup di dunia yang sangat sibuk. Nah, bagi Anda, manapun yang Anda pilih, saya siap memandu Anda, dan link pembelian untuk audio terapinya saya sertakan di bawah video ini. Sedangkan bagi Anda yang ingin membuat jadwal untuk pertemuan langsung bagi pribadi Anda maupun komunitas Anda untuk belajar self-hipnosis dipandu oleh saya, maka silakan hubungi saifulanam.com atau nomor yang tertera ini 0821 3344 3344.